Ular melingkar-lingkar di pagar rumah. Dah. Ayo dah. Tiga, dua, satu, nyalakan lampunya. Ya. Jadi Datar. nah udah. Ya keren. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rendra Novalika Putra. Saya Kawaris ini udah habil Sabri. Ini belakang. Mau jadi Ibrahim? Oke. Jadi kita kembali lagi di segmen Sinergika Internasional. Jadi kali ini kita membahas tentang US Election 2020 ya. US Election 2020. Di tahun 2020 ini merupakan pemilu ke-59 yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dari awal negara berdiri sampai sekarang udah ada 59 kali pemilu. Dan pemilu kali ini yaitu diikuti oleh Donald Trump dari Partai Republik dan lawannya itu adalah Joe Biden dari Partai Demokrat. Tapi yang kita bahas ini bukan presidennya ya. Yang kita bahas itu tentang tata cara pemilu, bukan tata cara sih, lebih tepatnya urutan, teknisnya, sistem pemilunya. Karena sistem pemilu di Amerika ini sangat beda dengan negara kita, yaitu jadi itu sangat menarik lah untuk dibahas. Kalau sistem di Amerika tuh kayak mana deh? Indonesia dulu gitu. Oh ya, sistem di Indonesia kayak Kalau di Indonesia itu sistemnya kan ya kita tahu sendiri lah. Itu sistem yang disebut dengan sistem pemilihan langsung. Jadi itu setiap warga negara yang sudah punya KTP lah, sudah punya hak milih untuk memilih, itu kan bisa memilih langsung presiden yang kita inginkan. Tapi kalau di Amerika sana tuh beda. Kayak mana itu kan? beda banget sama di Amerika. Jadi di Amerika nih, kalau misalnya di Indonesia nih, kita kalau masuk ke bilik suara itu kita langsung milih presiden. Misalnya nih, Jokowi sama Prabowo. Kita masuk ke bilik suara, kita nyoblos si Prabowo. Otomatis suara kita langsung untuk si Prabowo. Jadi Prabowo dapat 1 suara, Jokowi belum. Kalau teknisnya di Indonesia pemilihannya seperti itu ya. Nah kalau di Amerika nih beda. Jadi tuh teknisnya kalau di Amerika nih si orang ini masuk ke bilik. Memang tujuannya untuk milih presiden, tapi bukan milih presiden secara langsung. Jadi mereka itu milih yang namanya elektor. Jadi elektor itu yang kita pilih nanti akan masuk dalam anggota electoral college. Sebelum masuk ke tahapan pemilihan elektor yang tadi saya jelaskan, itu ada tahapan sebelumnya. Tahapan itu primary election dan caucus. Apa sih, Dai? Primary election dan caucus itu? Kaget saya. Jadi itu dari caucusnya dulu tuh. Caucus itu adalah sistemnya itu kayak anggota partai yang memilih bakal calon jadi presidennya itu. Dari untuk mewakilkan rakyat. Jadi dalam caucus itu anggota partai memilih kandidat yang terbaik untuk mewakili partainya untuk menjadi calon presiden nanti. Kan di Amerika ini hanya ada 2 partai politik nih, yang 2 partai besar. 2 partai besar yang biasanya memang untuk presiden. Sebenarnya nggak ada sih peraturan yang membatasi di Amerika itu mau berapa partainya. Tapi partai yang bertahan dari dulu sampai sekarang itu ya 2, Partai Demokrat sama Partai Republik. Itu setiap anggota dari partai tersebut itu dia bakal kayak memilih lah, kayak ada pemilihan sendiri gitu kan, memilih siapa yang bakal jadi perwakilan partai tersebut untuk menjadi presiden. Nah, sedangkan itu apa tadi itu? Satunya primary election. Ya. Itu tuh adalah anggota partai memilih kandidat presiden secara konvensional atau cara pemungutannya itu suara secara tertutup. Nah, jadi itu dalam caucus itu semua anggota partai memilih kandidat terbaiknya itu dengan cara diskusi. Jadi pemungutan suaranya itu secara semua anggota partai itu aktif berpartisipasi dalam berdebat sebelum menentukan kandidat yang akan dipilih menjadi calon presiden. Nah, sedangkan primary election. Ya, primary election itu adalah anggota partai memilih kandidat dengan pemungutan suara secara tertutup seperti pemilihan umum. Jadi dia kayak setiap di dalam partai itu jadi kayak membuat pemilihan umum sendiri di partainya itu untuk siapa yang bakal jadi calon presidennya setiap partai. Habis dari itu tuh ada namanya konvensi nasional. Jadi itu proses caucus sama primary
apa tadi? Primary election. Ya, primary election itu dilakukan di seluruh negara bagian. Nah, jadi dari setiap negara bagian itu akan dikumpulkan jadi satu, dikirim ke konvensi nasional. Dan juga waktu penentuannya itu terserah dari negara bagiannya ya, bukan semuanya rata dihantam itu enggak, tapi terserah dari negara bagiannya kapan mau mengadakan di mana, mau diadakan seperti apa, itu terserah dari negara bagian. Jadi setelah misalnya presiden ini sudah terpilih, calon presidennya itu nanti dia bakal memilih wakilnya sendiri. Konvensi nasional ini fungsinya untuk memfinalisasi kandidat-kandidat tadi. Jadi kandidat tadi yang sudah ada tuh presidennya kan difinalisasi di konvensi nasional. Semuanya berkumpul jadi satu, bersetuju, blek, lanjut ke pemilu. Gitu. Nah, pemilunya itu kita milih yang namanya elektor. Elektor itu sekelompok pejabat yang menentukan nanti suara itu mau ditaruh mana gitu. Jadi gini, elektor itu biasanya diambil dari para loyalis partai. Jadi itu kayak perwakilan rakyat juga. Kita milih si perwakilan rakyat ini yang mereka dari partai ini. Misalnya si A dari partai Republik. Berarti kita secara nggak langsung milih partai Republik dong. Nah seperti itu sistemnya. Oh, seperti ya ibarat kata kayak DPR lah kalau Indonesia, cuma ini DPR-nya hanya untuk pemilu. Ya, pemilu. Nah, dalam satu Amerika Serikat itu total itu ada 538 elektor. Negara bagian yang paling banyak electoral college-nya itu California. California itu punya 55 negara bagian. Kenapa kok California bisa banyak, tapi kayak negara bagian sekelas Washington DC itu cuma dapat 3 electoral college. Di Washington DC electoral college itu cuma 3 deh. Itu berarti dia berpatokan dengan apa itu? Jadi kalau electoral college itu dia berpatokan dengan banyaknya penduduk di wilayah tersebut. Misalnya penduduknya banyak nih, ada 600.000 jiwa. Nah, berarti electoral college-nya itu dibanyakin di negara bagian tersebut. Karena tujuannya pemilu AS itu sistemnya kayak gini, itu biar menyesuaikan dengan pertumbuhan penduduk di masing-masing negara bagian. Cara untuk menang dalam pemilu Amerika itu harus mendapatkan setengah dari total suara elektoral. Ada fakta juga sih dari pemilihan 4 tahun yang lalu. Jadi si Hillary Clinton itu sebenarnya menang dari si Trump kalau dari suara rakyat langsung. Yang bikin kalah itu dari si suara elektoral itu, karena Trump dapat 304 suara dan Hillary Clinton ya dapat sisanya. Jadi sudah menang telak sebenarnya kalau dari elektoral vote, karena si Trump ini banyak menyasar kaum kalau bisa dibilang kaum buruh, kaum pekerja gitu. Jadi setelah elektoral ini ada apa lagi deh? Jadi itu kandidat yang mendapatkan suara 270 seperti yang Rendera tadi bilang, 270 atau lebih itu kan secara langsung sudah secara mutlak itu adalah pemenang dari pemilu tersebut. Nah, jadi setelah itu presiden akan dilantik pada tanggal 20 Januari. Nah, jika tanggal 20 Januari itu bertepatan dengan hari Minggu, maka dilantiknya keesokan harinya. Nah, hal ini berlaku sejak tahun 1973 pada pelantikan Franklin D. Roosevelt, ya kan? Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt. Aku nggak bisa bahasa Inggris sih. Ya, saya juga nggak bisa. Pokoknya namanya Franklin D. Roosevelt gitu lah ya. Roosevelt ya. Nggak tahu bahasa Inggris. Nah, jadi itu proses inaugurasi ini berlaku sejak amandemen ke-20. Jadi sejak amandemen 20 itu pelantikan presiden di Amerika Serikat itu dilakukan pada tanggal 20 Januari. Maaf guys. Itu harus tanggal 20 Januari. Iya. Kalau misalnya 20 Januari yang minggu, mundur ke hari esoknya. Mungkin 20 Januari hari Minggu, 21-nya hari Minggu juga. Mungkin. Nggak tahu kita. Kalau enggak 20 hari Minggu,
diulang lagi jadi sini bisa. Ya. Jadi habis pelantikan itu ada yang namanya parade, penyambutan, pidato kenegaraan resmi pertama kali itu ada. Ya, untuk fakta untuk pemilu pada tahun ini tuh, jadi pemilih yang terdaftar pada tahun ini tuh dari Partai Republik tuh ada 26% dari seluruh pemilih yang ada di Amerika Serikat tahun ini, dan 31% dari Demokrat dan 41 independen. Independen itu adalah pemilih yang tidak terdaftar di salah satu partai politik manapun. Lanjut. Oke. Nah, terus juga pasti kalau misalnya kita lihat di TV-TV nih ya, peta Amerika kan, baru negara-negara bagiannya tuh ada warna merah, biru, putih. Itu melambangkan bendera Amerika. Di samping melambangkan bendera Amerika, itu juga yang merah itu namanya red state. Red state ini berarti dia negara bagian yang mendukung Partai Republik. Lalu yang biru itu namanya blue state. Blue state ini berarti yang mendukung Demokrat. Demokrat. Terus tuh yang putih tuh, Nah, yang putih itu malahan disebut purple state. Apa namanya putih kan? iya. Tapi sebutannya purple state. Kenapa bisa gitu? Atau kalau misalnya nggak disebut purple state, itu sebutan lainnya swing state. Swing state. Jadi negara bagian ini masih bingung mau milih Republikan, mau dominan, mau dominan ke Republikan atau mau dominan ke Demokratik. Atau enggak, kalau namanya enggak swing state, ada lagi namanya battleground state. Bukan playground atau battleground, bukan battleground state. Kenapa namanya ini battleground state? Karena capres itu mati-matian bro berebut di situ tuh. Oh iya. Namanya juga masih bingung mau ke kanan atau ke kiri. Pasti capres mati-matian berebut situ. Biasanya juga yang ada di swing state ini atau battleground state atau purple state ini ya lumayan banyak suara elektoralnya gitu. Ya mungkin sekian aja sih fakta yang bisa kita kasih tahu tentang US election 2020 dan juga tentang sistemnya ya. Kita nggak bisa ngasih tahu lebih detail karena kita juga Yang kita semampunya yang kita dapat ya. Kita dapat dari internet juga, dari sumber-sumber yang lain. Terus misalnya kita ada kesalahan nih, mohon maaf lah. Kita juga manusia. Dan kita juga masih belajar pemula. Jadi ya kalau misalnya ada yang salah, bisa lah ditulis di komentar nanti atau sekalian kalian diskusi di komentar untuk koreksi kita juga. ya, terus tuh kalau misalnya ada mau materi yang dibahas, ya komen aja di bawah apa yang mau kita Apa yang harus kita bahas, kalian mau bahas apa gitu. tentang hubungan internasional yang lainnya, negara-negara lainnya. Barang sih kalian mau bahas sebenarnya. Ya, Ya, cukup sekian mungkin video kali ini. terima kasih yang sudah menonton. Ya, tunggu dulu boy. Jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa komen bro. Nah, mati kan. Jangan gitu ya. Ya.